Audio Jungle. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang beberapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action. Hatinya saja, yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifik. Jama'a malau addada, mengumpulkan harta, menghitung, dikumpul, dihitung sampai akhirnya mati. Mana yang dibawa mati? Bisa mobil bawa mati? Siapa bilang mobil tak bisa bawa mati? Bapak yang punya mobil 2, mau dibawa 1 mati bisa. Bawa mobil carry itu ke Masjid Darul Haq, buat di situ ambulan membawa jenazah gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya 1, mati. Kira-kira bisa tak mobil itu dibawa mati? Bisa. Meninggal bapak, pahalanya mengalir. Ini dipajang mobil sampai 2-3, tinggal rumah. Bisa rumah dibawa mati? Apa yang bisa dibawa mati? Rumah dibangun besar, tinggal. Tapi kau bangun rumah biasa, yang satu kau buat rumah wakaf untuk tahfiz Al-Quran. Yang saya sampaikan ini nampaknya simple, sederhana. Tapi kalau tidak dijaga, maka yang sudah dilakukan jamaah Darul Haq baik, bagus. Tetap kita jaga ke depan supaya kita tak masuk dalam neraka wail, tak masuk yang dikecam Allah. Jama'a malau wa'addadah. Terus ayat apa lagi? Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, malahu, hartanya itu, akhladah, membuat dia kekal abadi. Rumahku yang besar membuat aku kekal abadi. Mobilku yang mewah membuat aku kekal abadi. Cincin permataku membuat aku kekal abadi. Maka digalilah kuburan batu di Mesir. Ditemukan jenazah perempuan di dalam. Nama perempuan itu Nefertiti. Siapa namanya? Nefertiti. Bukan jembatan. Nefertiti, perempuan tercantik, permata-permata,
tinggal kering kerontang, semuanya tinggal tak bermakna. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka dengan hartanya dia kekal abadi. Tidak saudaraku, tapi dengan harta orang bisa abadi. Mana contohnya? Masjid depan Istana Maimun, Masjid Kesultanan Melayu Delhi. Dengan harta orang bisa abadi. Dengan cara apa? Membangun masjid. Alhamdulillah, Masjid Darul Haq. Siapa yang mewakafkan tanah dulu? Siapa yang mewakafkan atap dulu? Siapa yang mewakafkan? Ini wakaf-wakaf orang meninggal. Saya tak tahu entah siapa yang mewakafkannya, tanpa saya sebutkan namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Alfa, tak perlu. Sampai pahala kita malam ini pengajian dari jam 9 sampai jam 10, dari jam 10 sampai entah jam berapa nanti tanya jawab, mengalirlah pahala, teranglah kuburnya, lapanglah makamnya, dijauhkan Allah kuburnya dari lubang neraka, dijadikan Allah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Yang sudah membangun masjid, alhamdulillah. Yang belum membangun, na'uzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendengar, mati ajalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau begitu orang Islam ini perlu kaya apa miskin? Kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Sayang sama emak, buat masjid nama emak. Sayang sama suami, jangan buat nama suami. Nanti meninggal dia, mau kawin sekali lagi. Buatlah nama masjidnya As-Salihin, masjidnya orang-orang soleh. Kau mau sholat kemana? Aku mau sholat ke masjid. Masjid apa namanya? Baitus Soman. Soman itu Allah, bukan saya. Saya ini Abdus Soman, hamba Allah. Ada orang bukan hamba Allah, Abdus Syaiton. Hamba setan. Panggilan set. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhladah, disangkanya dengan hartanya itu dia bisa kekal abadi. Tapi jangan gara-gara ini besok orang jamaah Masjid Darul Haq tak ada yang masuk kerja. Gara-gara apa? Kok tak kerja? Alah, tak ada gunanya. Kita pun akan mati juga nih semua. Jangan. Yang punya kebun tetap bekerja. Dulu orang Tembung ini lebar-lebar kebun tebunya kan. Sekarang masih ada lagi? Tak ada lagi. Udah berubah jadi rumah ruko semua. Yang punya kebun silakan sejauh mata memandang. Yang bisnis, dagang, toko, ruko, silakan. Tapi jangan masuk dalam jama'a malahu wa'addadah. Jangan masuk dalam yahsabu anna malahu akhladah. Tapi dalam golongan apa? Yang membuatkan rumah kos gratis untuk anak-anak yang merantau dari daerah Sumatera Utara. Kaya tapi duit tak ada. Buatkan rumah kos gratis. Oh, berdatanganlah orang. Kami mau gratis Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? IP 3,9 dan 4 saja. Saya IP saya 4. Mesti cantik. Gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak kita di kampung cerdas, IQ-nya tinggi, tapi karena tak ada duit tak bisa sekolah. Berapa sekarang kos di Medan? Yang paling murah kos di Medan berapa? Gope 500.000, itu pun triplek dindingnya. Nyamuknya tak banyak, 1 ekor, kawannya banyak. Tapi begitu kita sediakan gratis, Masya Allah. Saya kuliah di Al-Azhar dari tahun 1998, pulang 2002, berapa tahun itu? 4 tahun, 98 pulang 2002, kuliah gratis, asrama gratis, makan gratis, tiket gratis, disediakan pula lagi setiap bulan beasiswa. Dari mana itu? Wakaf orang Mesir. Kalau orang Saudi Arabia berwakaf maklum. Orang Saudi Arabia kaya-kaya, digali tanah mau mencari air, keluar gas.
Digali tanah mau mencari air, keluar minyak. Tapi Mesir biasa saja. Semangat mereka berinfak, berwakaf, bersodakoh luar biasa. Dari kesederhanaan. Kalau ada orang kaya bersedekah, biasa. Tapi orang yang sederhana bisa mampu bersedekah, itu baru luar